Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kecurigaan detektif Boy terhadap identitas asli Haibara. Mitsuhiko mengira Haibara ini seorang agen rahasia yang sedang menyamar di Jepang karena kejaran mafia. Oke, kita langsung aja ke TKB. Cerita berlangsung ketika Conan, Agatha, Kogoro, dan Ranma memenuhi undangan Miss Diana ke Inggris. Di saat itu Haibara tinggal di rumah Ayumi untuk sementara waktu. Nah, di pagi hari saat Haibara terbangun di kamar Ayumi, datang Ayumi yang mengajak Haibara bebersih badan, lalu sarapan. Sarapan mereka kali ini sandwich. Ternyata orang tua Ayumi sedang pergi urusan pekerjaan, sehingga mereka hanya berdua. Di saat sarapan, Ayumi bertanya apakah sandwichnya tidak enak. Haibara menjawab bahwa sandwichnya enak, hanya saja itu mengingatkan dirinya pada saat masih di Amerika. Dia biasa makan sandwich isi selai kacang dan blueberry. Namun semenjak tinggal di rumah Profesor Agatha, ketika Haibara makan sandwich, Agatha sering ngelamir pada akhirnya ikut makan. Namun makanan manis itu jelas tidak baik untuk kesehatan Profesor Agatha. Maka dari itu Haibara berhenti makan sandwich. Setelah itu Ayumi mengajak Haibara belanja ke supermarket. Namun Ayumi ingin pergi dengan memakai make up seperti artis. Maka dari itu Ayumi mengajak Haibara ke kamar ibunya untuk memakai make up. Karena Ayumi tidak pernah make upan, akhirnya Haibara yang dandanin. Sementara itu nampak seorang pria berpakaian hitam dan berkacamata membawa foto Haibara. Dia mengintai keberadaan Haibara. Dan saat Haibara dan Ayumi keluar, pria ini menelpon seseorang sambil mengikuti mereka berdua. Di sisi lain, nampak Mitsuhiko sedang merapikan majalah bekas di rumahnya yang mau didaur ulang. Di saat itu, dia melihat foto artis Amerika bernama Aihara Grace yang berumur 9 tahunan. Paras dan wajahnya mirip seperti Haibara. Di saat itu Mitsuhiko mendapat telepon dari Conan yang menyuruh Mitsuhiko untuk mengawasi Haibara agar tidak datang ke rumah Profesor Agatha dengan nada terburu-buru. Ternyata detektif Boy tahu Conan dan Agatha sedang ke Inggris. Setelahnya Mitsuhiko langsung mengajak Genta untuk mengintai Haibara. Mitsuhiko nampaknya mencurigai bahwa Haibara adalah artis cilik dari Amerika yang bernama Aihara Grace. Nampaknya Ayumi dan Haibara menyadari Mitsuhiko dan Genta mengikuti mereka. Namun Haibara mengabaikannya. Nah, ketika melewati toko roti, Haibara merasakan kehadiran orang dari organisasi hitam. Dia pun bergegas dan semakin waspada saat di supermarket. Di dalam supermarket itu, Mitsuhiko semakin yakin bahwa Haibara adalah Aihara Grace karena Haibara suka sandwich selai kacang dan blueberry sama seperti Aihara Grace. Lalu terdapat perkataan aneh dari Haibara, yaitu saat dirinya seumuran Ayumi. Kalimat ini mengarahkan bahwa Haibara berumur lebih tua, padahal seharusnya umurnya sama seperti Ayumi. Ternyata Genta melihat pria berpakaian hitam berkacamata hitam yang sejak awal telah mengikuti Haibara dan Ayumi. Ketika Mitsuhiko dan Genta bersembunyi di depan toko, Mitsuhiko melihat berita mengenai artis yang identitasnya sebagai mata-mata. Dari hal itu Mitsuhiko berdeduksi bahwa Haibara sebenarnya seorang mata-mata MI6 dari Inggris. Karena dirinya dikejar mafia Amerika, Haibara mengubah identitasnya dan tinggal di rumah Profesor Agatha. Semua itu jadi alasan sebenarnya Agatha dan Conan pergi ke Inggris untuk berkunjung ke instansi MI6, membawakan pesan dari Haibara dan meminta bantuan. Dan telepon dari Conan yang buru-buru untuk mengintai Haibara agar tidak ke rumah Agatha adalah karena kemungkinan mafia yang mengincar Haibara telah mengetahui alamat tersebut. Genta yang sejak awal hanya mendengarkan langsung menanggapi apa mafia itu seperti pria berkacamata hitam itu sambil menunjuk. Mitsuhiko pun menyadari bahwa pria itu mengikuti Haibara dan Ayumi. Ternyata pria itu menelpon rekannya dan mengepung Haibara dan Ayumi. Haibara sendiri mewaspadai mereka yang mungkin berkaitan dengan organisasi. Mitsuhiko yang melihatnya langsung menjatuhkan si pria bersama Genta. Walaupun Mitsuhiko ini sempat terkena pukulan juga. Tak lama polisi datang melerai dan membawa mereka ke pos polisi. Di sini terungkap bahwa pria dan wanita yang mengepung Haibara dan Ayumi adalah perekrut artis. Mereka berusaha menawarkan Haibara dan Ayumi menjadi idol cilik.
Sayangnya, Haibara menolak tawaran itu karena sikap buruk si pria yang memukul Mitsuhiko. Walaupun alasan sesungguhnya Haibara tidak mau menarik perhatian apalagi muncul di televisi. Ayumi juga sependapat. Mereka berdua pergi. Polisi pun turut senang dengan penolakan itu karena bekerja dengan pegawai yang berperilaku buruk tidak bagus untuk jenjang karir. Detektif Boy pun berjalan pulang. Dalam perjalanan, Mitsuhiko menjelaskan alasan dirinya mengikuti Haibara, lalu menunjukkan foto Aihara Grace. Hal itu membuat Haibara terkesan, lalu menyuruh Mitsuhiko untuk tidak terlalu memikirkannya karena Aihara Grace dan dirinya dua orang yang berbeda. Namun Mitsuhiko masih bingung. Kenapa Conan menelpon buru-buru lalu tidak membolehkan Haibara datang ke rumah Agasa? Di sini Genta berkata bahwa dia melihat Subaru Okiya mendekati rumah Agasa pagi tadi. Haibara pun bergegas ke rumah Agasa dan melihat Subaru menutup gerbang rumah sambil membawa sebuah paket. Haibara pun meminta penjelasan. Ternyata Agasa meminta bantuan padanya untuk menerima paket yang datang hari ini. Haibara pun langsung membuka paket itu dan sesuai dugaannya berisi selai kacang dan blueberry. Haibara mengajak Detektif Boy menghabiskan selai itu. Subaru pun menawarkan untuk mampir ke rumah. Selai itu akan lebih enak dengan roti alias dibuat sandwich. Kebetulan Subaru baru saja membeli roti di dekat supermarket. Di sini terungkap bahwa hawa keberadaan organisasi yang Haibara rasakan ketika pergi ke supermarket adalah Subaru Okiya. Dan alasan Conan terburu-buru saat menelpon karena biaya telepon di pesawat memakai kartu kredit dan itu sangat mahal. Mereka pun pergi ke rumah Subaru. Detik berikutnya Agasa menelpon. Haibara ikut bicara. Dia berterima kasih sudah dipesankan selai kacang dan blueberry kesukaannya. Dia akan menghabiskan semua itu bersama Detektif Boy yang lain. Agasa pun berpura-pura paket selai itu memang sengaja dipesan sebagai kejutan untuk Haibara. Setelah telepon ditutup, Haibara membuat sandwich kacang dan blueberry. Saat itu, Mitsuhiko berpikir, bila dia menikah dengan Haibara, setiap hari dia bisa makan sandwich seperti itu. Meskipun dia sebenarnya tidak begitu suka rasa yang terlalu manis.